Sobari. Anda tahu M. Sobari siapa? Sobari siapa M. Sobari? M. Sobari ini adalah bekas atasannya Anies dulu. Anies itu bekas anak buahnya. Ya. Karena bekas anak buahnya, sekarang M. Sobari itu blak-blakan tentang Anies. Siapa sih sesungguhnya Anies itu? Supaya Ges Khalifa tidak terus menjilat, supaya orang kampung Bayan tahu siapa Anies, dan supaya kelompok-kelompok anak abah tahu sesungguhnya siapa Anies. Ini yang original, ini yang asli, dan ini yang tidak dibuat-buat. Karena dia adalah atasannya langsung waktu itu. Anies itu bawahannya. M. Sobari blak-blakan di ILC-nya Karni Elias. Seperti apa video lengkapnya? Check it out. Saya akan berbicara. Tadi itulah Aniesnya orang kampung Bayem. Itu Anies seperti itu. Itulah Aniesnya Bung Gaes. Anies seperti itu. Inilah Aniesnya Bung Ahmad Nur Hidayat. Aniesnya seperti itu. Dan kira-kira ada pula Aniesnya Bung Kodari. Adalah. Tapi saya punya Anies yang lain. Artinya Anies itu beda-beda masing-masing itu. Saya punya Anies yang lain lagi. Dan saya melibatkan penilaian saya sebagai orang di dunia akademik. Penilaian itu didasarkan pada apa yang ada dengan suatu kejujuran akademik. Saya tidak akan ngomong partai, tidak akan ngomong politik-politikan, karena dunia akademik itu juga politik. Nah begini, Anies itu anak buah saya. Anak buah saya. Ketika dia minta izin pada saya untuk pindah ke Paramadina, saya memberitahu, Paramadina bukan tempatmu. Bukan tempatmu, sama sekali tidak cocok. Karena nama Islam dan keislaman dan gerakan Islam di Paramadina itu tidak akan sama dengan konsepmu. Paramadina itu memiliki sendiri sesuatu konsep pergerakan. Tentu saja bau-baunya ada HMI, tentu saja bau-baunya ada pergerakan-pergerakan. Nah, kau tidak. Jawabannya apa? Ya aku di sini buntut, karena dia anak buahku. Aku di sini buntut. Kalau di Paramadina aku kepala. Itu anunya. Supaya Anda semuanya menilai. Itu nafsu kekuasaan itu besar dalam statement itu. Itu nafsu kekuasaan, itu the will to power, itu ambisi. Apakah dosa? Ya kita tidak bisa mengatakan dosa dan tidak dosa. Saya hanya mengatakan itulah dia punya pribadi. Ya. Itulah ambisi Anies. Pengen tahu Anies itu seperti apa? Itu tadi itu. Original, asli. Nggak dikarang-karang, nggak dibuat-buat, nggak yang menjilat-jilat. Aduh. Foto Anies, itu Anies tuh kayak gitu tuh. Ya, haus kekuasaan, ya. Ya, pengennya jadi kepala, nggak mau jadi ekor, ya bagus sih. Itu salah satu ambisi gitu ya. Tapi terlalu ambisi, kemudian ambisi harus terlaksana apapun caranya, nah, itu yang menjadi tidak bagus, yang menjadi tidak baik, dan itu Anies. Alamak. Oke, coba kita lanjutkan ya. Terus di Paramadina, apa yang terjadi di Paramadina? Itu rektor baru sudah terpilih. Tapi dianulir oleh yayasan.
yayasan itu ada di dalamnya kira-kira Sudirman Said. Kira-kira ada orang yang disebut pamannya Anies. Jadi ada Sudirman Said, ada orang yang disebut pamannya Anies, ada di situ kira-kira JK. Anies itu anak buah, dalam arti tertentu anak buahnya JK, macam gitulah. Kira-kira macam begitu. Apa yang terjadi di Paramadina? Dia tidak mengangkat Paramadina sebagai universitas yang makin maju. Tidak. Karena Anies juga dimarahi oleh Mbak Omi, istrinya Cak Nur almarhum. Kau tidak bisa begini, tidak boleh. Kau belum saatnya, dan seterusnya. Tapi Anies tidak mendengar. Karena itu tadi, kalau aku mendengar Sobari, aku menjadi buntut. Aku tidak akan mendengar, karena aku ingin menjadi kepala. Nah, kualitas dari ambisinya sebagai kepala, itu kualitas macam apa? Saya menjadi rektor, yang penting rektor. Dia tidak pernah mengajar. Jadi orang yang punya gelar akademik dan menjadi rektor, itu jangan disebut sebagai akademisi. Jangan sama sekali. Akademisi itu orang yang mengajar, dosen yang meneliti, dosen yang gigih mengajarkan hasil-hasil penelitiannya dan hasil-hasil bacaannya. Rektor itu birokrat. Yang penting punya gelar akademik. Ya kelar itu. Iya. Ternyata selama Anies menjadi rektor Paramadina tidak bisa memberikan kemajuan apapun di kampus tersebut. Flat, nggak ada lonjakan kemajuan yang fantastis, nggak ada. Aduh, Pak Sobari, oh ya dibuka semua Pak Sobari. Ternyata Anies juga tidak pernah mengajar, tidak menjadi dosen, dan menjadi rektor pun juga tidak pernah mengajar. Ini fakta baru yang banyak orang nggak pernah tahu. Aduh, Anies. Dan ketika menjadi rektor, sebenarnya rektor yang baru itu sudah definitif dan ditetapkan, tapi dianulir. Nggak tahu kenapa itu, nggak tahu karena lobby-lobby. Nah, kemudian diganti Anies. Salah satunya karena ada pamannya dan ada JK. JK kan ternyata. Pantesan JK ikut-ikutan bikin hoax Jokowi pembagian sembako di depan istana. Bener kan akhirnya kan? Iya. JK memang bagian dari Anies, nggak bisa dipungkiri. Alamak. Dikulitin semua sama M. Sobari. Oke, kalau sudah seperti ini mau berharap apa lagi dari seorang Anies? Mau berapa lagi? Kemajuan, perubahan yang berubah-ubah terus. Alamak. Anak apa? Kita lanjut ya. Tapi apakah Paramadina yang tidak maju itu rumahnya Anies? Bukan. Anies bukan orang Paramadina, sama sekali tidak punya kultur Paramadina. Itu satu catatan yang saya maksudkan untuk mengatakan apa adanya. Maksud saya hanya ingin mengatakan apa adanya tentang Anies, dilihat dari sudut itu. Anies kemudian memimpin apa yang namanya Indonesia mengajar. Banyak keluhan. Anies hanya
kebanyakan punya keinginan, keterlibatannya dalam Indonesia Mengajar? Tidak. Begitu yang saya dengar. Tahu ya, ada organisasi waktu itu Indonesia Mengajar, masih ada nggak ya? Masih ada kayaknya. Nah, ketuanya Anies tuh. Keterlibatannya di situ, apakah Anies juga ikut mengajar? Tidak. Apakah pemimpinan Anies juga sukses membawa organisasi Indonesia Mengajar itu menjadi bagus, gede, besar, dan menjadi berhasil? Tidak. Lah terus ngapain? Ya udahlah, pokoknya ambisi pengen jadi kepala dimanapun, soal maju enggak, berubah apa enggak, membawa impact positif apa enggak dirinya untuk organisasi, nggak penting. Yang penting kekuasaan. Itu Anies tuh. Anies orang zaman. Lo kok ngingetin sih? Iya, yang Anies yang orang zaman itu. Iya, itu dia kayak begini, kayak begitu, Bang. Iya. kita mau tahu semua katanya. Makanya hati-hati. Coba kita lanjut lagi. Lalu tiba-tiba entah bagaimana, karena berada di sekitar JK, dia bisa menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi pada periode kepresidenannya yang pertama. Jadi Menteri PDK, tapi kemudian reshuffle itu namanya. Bukan dipecat. Reshuffle ya. Reshuffle itu pemecatan bukan. Pemecatan dalam rumusan yang halus. Pecat. Enggak tepat pada waktunya, tidak pada tempatnya, diganti. Sakit hati itu Anies itu. Sakit hati. Anies sangat sakit hati. Dan barangkali berjanji dalam hati entah apa yang mau tetapi pada masa itu ada namanya Prabowo yang mengakomodir. Tapi ada satu hal, kalau Anies itu ingin menjadi kepala, apalagi menjadi pemimpin levelnya tinggi, Anies itu tidak menggebrak. Anies itu tipologinya datar saja. Diserang aja dia cuma seringas-seringis. Tidak pernah ketika diserang itu, kau salah mengatakan tentang aku begini-begini. Tidak pernah ada. Dia nyeringas-nyeringis dan ingin menunjukkan jiwa besar. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Bung, saya menilai pembicaraan itu harus didasarkan pada apa yang objektif. Pembicaraan itu harus terdiri dari paparan-paparan akademik, objektivitas, tapi di atas objektivitas itu kita tidak pernah hanya berdiri pada objektivitas. At the end kita harus membuat satu penilaian. Anies kalau menjadi pemimpin, ya pemimpinnya datar, senyum, ya senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu. Bagi orang antropologi seperti saya, jangan ditipu. Saya mengerti. Perubahan itu adalah kodrat alam. Malam ini begini, malam besok tidak begini, itu sudah otomatis perubahan. Anies harus punya titik fokus. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Ya, karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Politik Indonesia ini yang belak-belakan seperti ini, antar partai yang begini, yang terang benderang seperti ini, mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tidak bisa menyatakan.
Lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Mau menuju kemana? Dia tidak punya titik fokus. Terus, kupas terus, kulitin terus. Dan ini adalah fakta-fakta yang orang nggak banyak tahu tentang Anies. Anies itu flat. Nggak ada visi, nggak ada misi, nggak ada rencana. Hanya pintar ngomong doang. Kalau visi misi ngomong, ya pelaksanaannya, implementasinya nol. Nggak bisa. Ya udah dia mau jadi pemimpin apapun, ya jalan. Bupati, gubernur, presiden, menteri jalan. Karena kan lembaga yang tadi saya sebut itu kan sudah autopilot. Siapapun pemimpinnya tetap jalan. Masalahnya cuman bedanya kalau pemimpinnya punya visi misi, punya strong leadership, ya tambah bagus, tambah maju. Kalau enggak, ya hancur, flat, kayak Anies. Pemimpin DKI, cuman kayak orang panitia Agustusan ngecat genteng, bikin patung bambu, bikin patung sepatu. Ya Allah, ini gubernur apa ketua panitia Agustusan? Pasang jaring di kali. Ya nggak ngerti. Ini nggak ngerti. Heran aku, orang Jakarta mengelo-elokan Anies, kenapa ya? Padahal orang Jakarta kan tingkat intelektualitasnya tinggi ya. Kenapa ya? Aduh. Oke, nggak apa-apa. Yuk, coba kita kulitin lagi. Cekidot. Ya mari kita bicara tentang HMI. Ada Cak Nur. Cak Nur punya moralitas. Moralitas yang sangat kuat. Punyakah Anies hal-hal seperti yang dimiliki oleh Cak Nur? Pernahkah Anies itu tampil dalam kepemimpinan pemikiran? Kepemimpinan dalam berpikir? Melebihi Cak Nur atau bahkan mendekati Cak Nur aja nggak usah melebihi. Pernahkah punya hal-hal semacam itu? Nilai-nilai dasar perjuangan. Kapan Anies ngomong tentang perjuangan? Kapan Anies ngomong tentang nilai-nilai dasar kepemimpinan? Bahwa pemimpin Indonesia mesti ini, mesti ini. Inilah perubahan. Kapan dia ngomong seperti itu? Anies ngomong datar. Nggak ada pemikiran apapun. Datar, flat. Nggak ada datar. Nggak ada gebrakan menjadi lebih maju, menjadi lebih hebat, menjadi lebih unggul. Ada datar. Iya, nggak ada dia juga sebenarnya bisa jalan semuanya, autopilot. Aduh. Pengen yang 80 triliun APBD-nya itu loh. Jakarta orang-orang cerdas kok ya. Aduh, ya Allah, nggak bisa ngelihat Anies itu siapa ya. Atau memang nanti menjadi bagian dari yang 80 triliun itu. Ya Allah. Oke, coba kita lanjut. Dikata-katain dia apa? Semua yang mengatain itu tidak ditanggapi. Apa sebabnya tidak ditanggapi? Apakah dia tidak mampu menanggapi? Apakah dia orang yang kesabarannya luar biasa, tidak punya batas? Ya kita tidak jelas. Ini calon pemimpin yang tidak jelas urusannya. Bagaimana mau melawan orang-orang yang mestinya diberi jawaban, kau jangan ngomong begitu. Aku ini begini, aku ini begini, aku ini begini. Inilah orang yang membawakan perubahan. Kalau orang yang ingin membawakan perubahan itu tidak pernah mengatakan apa yang dia mau, corak seperti apa, pemimpin macam apa, kepemimpinan mesti model kepemimpinan karismatik yang seperti apa. Semua orang masih punya ingatan, masih punya idola dan idealisme mengenai pemimpin karismatik. Anies harus ngomong, karismatik itu harus dibagi-bagi menjadi begini.
Karismatik di zaman tahun 45 dan di masa-masa Orde Baru itu sudah lewat. Karisma di zaman ini mestinya ini. Punyakah dia hal-hal semacam itu? Ya dia tidak punya. Tapi mengomongkan perubahan. Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Bagi orang banyak, ya ayo berubah. Wah senang sekali, ya berubah, ayo berubah. Berubah dari Jokowi ke Prabowo. Prabowo perubahan kepada apa? Terhipnotis dengan bibir manisnya Anies yang selalu dibasahi kalau ngomong. Orang Jakarta loh, orang intelektualnya tinggi, orang pendidikan semuanya. Tapi bisa percaya ke Anies, ya heran gua. Ya kalau orang kampung, pendidikannya rendah, akses informasinya terbatas, ya mungkin lah ya. Tapi orang Jakarta loh, gila. Bisa-bisanya ya percaya sama Anies dari mana? Udah gitu dielu-elukan Anies hebat, dari mana? Dari mana? Perubahan apa? Perubahan nama jalan. Perubahan rumah sakit menjadi rumah sehat. Perubahan banjir diganti dengan parkir air. Ya? Oh, ya Allah, ya Allah. Perubahan polusi karena angin nggak punya KTP. Apa? Perubahan apa? Perubahan apa? Nih yang ngomong Muhammad Sobari. Ini atasannya Anies dulu, bosnya Anies. Tahu persis Anies seperti apa. Sama kan kalau kita sama anak buah kita kan kita tahu persis tuh watak dan karakter anak buah kita. Lu mau ngomong apa juga gue tahu gitu lah. Orang Jakarta loh. Gila, tingkat pendidikannya tinggi, intelektualitasnya tinggi. Ya, akses informasi dengan sangat mudah. Kok bisa gitu ya? Kok bisa ya mengeluh-elukan Anies? Ya, terus kalau kampung 3T gitu ya. Tertinggal, terjauh, terluar. masih maklum gitu ya. Orang Jakarta, men. Jakarta percaya Anies. Aduh. Oke, kita lanjut. Pertanyaan besar selalu menjadi pertanyaan malam ini. Apakah akan ada momentum yang memberi Anies sesuatu kesempatan tampil? Kalau Anies akan menjadi pemimpin ekstra parlementer, apa tandanya? Anies tidak bisa menggebrak, Bung. Anies tidak bisa punya satu strong point, menggenggam tangan seperti saya ini. Saya ingin begini. Saya tidak suka pada ini, dan saya tidak suka Prabowo pada ininya. Kalau Prabowo tidak begini, maka kapan Anies punya sesuatu strong ambition untuk melakukan sesuatu newly invented leadership. Harus newly invented, tidak boleh yang old. A newly invented itu dia katakan ini spesifik, ini pikiranku, pikiran Anies. Punya dia itu. Punya pengalaman bacaan macam itu, tidak punya. Saya berani bertaruh. Nah, pertaruhan itu ditaruh dari mana, diambil dari mana? Dari pengalaman saya menjadi atasan dia dan dia menjadi bawahan saya. Dari karakter dia mengatakan sesuatu, termasuk ambisi besarnya. Ya mungkin tidak besar, cuman ambisi. Ketika dia jadi gubernur, dia punya catatan. Catatan saya ketika hak interpelasi atau hak rakyat untuk bertanya, itu tidak boleh bertanya. Itu seorang tokoh perubahan, tokoh modern yang ingin menunjukkan watak demokratik, pemimpin demokratik. Ada partai-partai politik ingin mengajukan hak interpelasi mengenai ini perkara ini apa, mengenai apa. Nggak boleh.
nggak boleh bertanya, orang-orang dikumpulin di rumahnya. Itu bong, itu ironi besar bagi orang seperti saya yang punya catatan tidak dengan tangan. Catatan itu dalam jiwa, catatan jiwa tentang karakter manusia. Apalagi yang bisa diharapkan dari seorang Anies, dari sifat dan karakternya sudah dikuliti oleh Muhammad Sobari. Warga Jakarta, kalau sudah melihat video ini dan mendengar ini, masih percaya ke Anies? Ketika hak interpelasi Formula E waktu itu DPRD Jakarta, anggota dewan dikumpulin di rumah Anies. Hak interpelasi kan hak bertanya. Hak bertanya, dikumpulin di rumah Anies. Kayak begini loh orang Jakarta. Masih percaya sama Anies. Aduh. Dari sisi apanya kelebihan Anies itu? Ya Allah. M. Sobari ini belak-belakan karena karakternya Anies itu nggak bagus. Sifat, watak, karakternya Anies itu nggak bagus. Alamak. Masih warga Jakarta percaya Anies. Ya udahlah, itu hak sih. Oke, lanjut. Jadi saya agak belajarlah sedikitlah karakter manusia. Karena antropologi yang saya pelajari itu juga mengajarkan tentang karakter, tentang leadership, tentang karisma, dan tentang hal-hal di sekitar urusan-urusan kepemimpinan yang ada dalam benak saya. Anies tidak ada. Jarang ke kebun ini. Anies tidak ada. Tidak menjadi bagian dari idealisme barang yang ideal dalam kepemimpinan. Tentu saja saya punya gambaran ideal tentang kepemimpinan modern yang sekarang ini mesti seperti apa, mesti apa, mesti apa, mesti apa. Ya adalah, ada yang tidak Soekarno, yang tidak Syahrir, yang tidak Tan Malaka, tidak yang dulu-dulu, tidak Soeharto, tidak SBY, tidak Jokowi. Ada sesuatu yang mestinya baru, tapi baru itu kalau itu harus ada perubahan. Perubahannya seperti apa? Saya punya gambaran tentang kepemimpinan yang baru, yang bukan Jokowi, yang bukan Prabowo. Ada sesuatu yang ada dalam jiwa, ada dalam imajinasi kita tentang politik. Tapi kalau Anies punya yang semacam itu dan ingin menggambarkan sebuah perubahan, oh itu hebat sekali. Tapi katakan perubahanmu itu perubahan seperti apa? Jangan hanya ngomong perubahan, semua orang bicara perubahan, tapi pemimpin harus punya spesifik strong point dan the center pointmu itu ada di mana, dia tidak katakan. Ini catatan saya tentang Anies. Jadi kalau Anies hilang dalam politik, bagi saya tidak ada masalah, tidak ada yang hilang. Anies hilang dalam politik, Anies is forgotten, itu bagi saya ya sama saja. Karena ada sesuatu yang kena angin yang kencang, dan angin kencang itu membawa dia hilang. Bagi saya tidak ada yang ditangani. Gila. Seandainya Anies hilang dari peredaran perpolitikan pun tidak akan merasa kehilangan. Ya, Anies hilang dan itu harus dilupakan. Seandainya Anies hilang ke bawah angin, itu pun kita nggak merasa kehilangan. Karena apa? Anies itu tidak ada sedikit pun ciri-ciri untuk seorang pemimpin. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Yang mencirikan ini seorang pemimpin punya ciri-ciri ini, nggak ada sama sekali, kata Muhammad Sobari. Jakarta masih percaya sama Anies. Bagus. Masih mengeluh-elukan Anies. Mantap. Kalau Jakarta saja yang warganya tergolong cerdas, ya, intelektual,
masih nggak bisa tahu tentang Anies, ya apalagi kalau daerah-daerah yang 3T. Kampung Bayam dikupas habis. Ini melongo aja warga Kampung Bayam. Tadinya memuji-muji Anies, gitu di brainwash sama Muhammad Sobari, melongo ikutan ketawa lah. Mungkin ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat khususnya bagi orang-orang warga Jakarta supaya tidak tersesat dan salah meyakini orang. Dan pada umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia juga tidak tersesat karena bibir manisnya seorang Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.